Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Bagi yang masih mengantuk, bagi yang ingin buang air, Bapak persilahkan. Jadi ketika Bapak menyampaikan materi nanti tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang izin untuk buang air, ya Bapak persilahkan. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak persilahkan kepada Ketua Kelas, kepada Agus Pratama untuk pimpin doa. Kepada Agus, Bapak persilahkan. Bapak ucapkan terima kasih kepada Agus yang telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Alex Kristianto hadir, Fauzi Darmawan, Agus Pratama, Aliansa, Muhammad Pandu. Berarti semuanya masuk, ya, tidak ada yang apa dan tidak ada yang izin, ya. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu kita pada siang hari ini akan belajar materi tentang apa? Yang tahu silakan angkat tangan. Agus, apa Agus? Tentang Wali Songo, ya, betul yang dikatakan Agus bahwa kita pada hari ini akan belajar materi tentang Wali Songo, ya, yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Jadi sebelum pembelajaran ada sedikit hal yang ingin Bapak sampaikan, bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah agar kalian mampu memahami dan menjelaskan proses perjuangan dakwah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Adapun strategi dan metode yang ingin Bapak sampaikan ialah yaitu strategi mulut, dan metode yang akan Bapak sampaikan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baik, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian di rumah sudah membaca ataupun sudah pernah mendengar kisah tentang dakwah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati? Sudah? Ya. Apabila sudah, Bapak sangat senang mendengarnya. Berarti kalian ada minat belajar dan cinta akan wawasan. Baik, kita mulai, ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Sunan Muria. Ini sebelumnya Ketua Kelas tolong bagikan lembaran ini dan buat beberapa kelompok, ya. Nanti perwakilan membaca, kemudian mendiskusikannya, kemudian menyampaikan poin-poin pentingnya. Bagi 3 kelompok, ya. Ini kelas tolong. Sudah semuanya? Oke. Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan poin-poin, membacakan tentang riwayat Sunan Muria dan cara dakwah Sunan Muria. Ya, Bapak silakan kepada Agus. Bapak ucapkan terima kasih kepada Agus yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Jadi Bapak tambahkan sedikit, ya, Bapak perjelas bahwa nama asli dari Sunan Muria itu ialah Raden Umar Said. Ingat nih, dicatat poin-poin pentingnya. Sunan Muria nama aslinya ialah Raden Umar Said, ya. Raden Umar Said. Ingat tuh, namanya tuh 11-12 dengan nama Bapak, ya. Jadi nama Sunan Muria yang asli ialah Raden Umar Said. Kenapa dia digelar sebagai Sunan Muria? Ada yang tahu? Nah, sesuai yang disampaikan oleh Agus tadi bahwa beliau mendapat gelar Sunan Muria karena tempat beliau berdakwah itu berada di puncak gunung Muria. Jadi Sunan Muria ini agak berbeda dengan sunan-sunan yang lainnya. Dia ini lebih senang berdakwah ke tempat-tempat yang terpencil, di mana sasarannya itu para nelayan, para petani, dan para buruh, ya.
sedikit Bapak tambahkan bahwa Sunan Muria ini ialah anak dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan adik kandung Sunan Giri, yaitu Dewi Sara, sehingga lahirlah Sunan Muria. Kemudian cara dakwah yang dipakai oleh Sunan Muria ini sama halnya yang digunakan oleh bapaknya, yaitu Sunan Kalijaga, yaitu dengan memanfaatkan alat kesenian yaitu wayang dan gamelan. Jadi ketika Sunan Muria memainkan gamelan, memainkan wayang, di situ beliau menyisipi ajaran-ajaran agama Islam ya. Kalau di bagian gamelan beliau menyisipi syair-syair ya, waton-waton itu diisi dengan ajaran agama Islam. Kemudian kalau di bagian wayang beliau menjelaskan ya tentang apa itu Islam, apa itu iman dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kelompok 2, Pandu, Bapak persilakan untuk membacakan materi tentang Sunan Kudus. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada Pandu yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Pandu. Dia Pak tambahkan sedikit ya. Jadi tadi apa? Nama asli dari Sunan Kudus apa? Sunan Kudus. Apa tadi yang dikatakan Pandu? Siapa nama asli dari Sunan Kudus? Ya. Nama asli dari Sunan Kudus ialah Ja'far Shadiq. Ingat tuh, Ja'far Shadiq. Nama aslinya yaitu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini ialah putra dari pasangan Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dan Syarifah, yaitu adiknya Sunan Bonang. Jadi ayahnya Sunan Kudus ini menikah dengan adiknya Sunan Bonang. Kemudian lahirlah Sunan Kudus. Bapak ingin bertanya, kenapa Ja'far Shadiq ini diberi gelar Sunan Kudus? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi kenapa beliau diberi nama Sunan Kudus? Karena ketika beliau berdakwah di suatu tempat, beliau mendirikan sebuah masjid dan beliau memberi namanya sebagai Masjid Kudus. Dan warga setempat pun akhirnya memberi gelar Ja'far Shadiq ini sebagai Sunan Kudus, dan sekaligus menjadikan tempat dakwah kampung di mana tempat Sunan Kudus ini berdakwah diberi nama daerah itu Kota Kudus yang berada di Jawa Tengah. Kemudian cara dakwah Sunan Kudus, ada yang tahu apa cara dakwah Sunan Kudus? Nah, jadi cara dakwah Sunan Kudus ini agak berbeda dari sunan-sunan lainnya ya. Jadi apabila Sunan Kalijaga, Sunan Muria itu menggunakan kesenian alat musik, lain halnya dengan Sunan Kudus. Jadi ketika berdakwah, Sunan Kudus ini menggunakan metode yang unik, yaitu dengan menggunakan seekor sapi. Bagaimana caranya seekor sapi itu bisa menjadi metode? Jadi pada zaman dahulu tanah Jawa itu didominasi oleh orang Hindu, yang dimana orang Hindu itu beranggapan bahwa sapi itu ialah hewan yang mulia, sehingga Sunan Kudus membuat suatu strategi dakwah, yaitu mengikat sapi tersebut di depan Masjid Kudus, sehingga orang-orang Hindu ini heran, kenapa bisa ada sapi di depan masjid? Apa alasan Sunan Kudus melakukan hal demikian? Ya, sehingga setelah Sunan Kudus itu mengikat sapi di depan masjid, maka orang-orang Hindu itu berbondong-bondong mendatangi Masjid Kudus. Ketika orang berkumpul, situlah Sunan Kudus menyampaikan dakwah-dakwah beliau tentang ajaran agama Islam. Ya. Setelah mendengar penjelasan dakwah dari Sunan Kudus, ini banyak jadi orang-orang Hindu ini tertarik untuk masuk agama Islam. Ditambah lagi Sunan Kudus memberitahu kepada mereka bahwa di dalam Al-Quran itu ada surah yang diberi nama Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Setelah mendengar peristiwa itu, banyaklah masyarakat Hindu
yang berbondong-bondong untuk mempelajari agama Islam dan masuk ke dalam agama Islam tanpa paksaan. Ya, ingat bahwa metode atau cara yang digunakan Sunan Muria dalam berdakwah itu menggunakan seekor sapi, dan Sunan Muria menggunakan gamelan dan wayang. Oke, next selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Bapak persilakan kepada kelompok 3 untuk membacakannya. Ayo Mahfud, tolong bacakan, bantu Bapak bacakan. Bapak ucapkan terima kasih kepada Mahfud yang sudah membacakan dengan baik. Beri aplaus untuk Mahfud. Jadi Bapak tambahkan sedikit ya, bahwa Sunan Gunung Jati ini nama aslinya ialah Syarif Hidayatullah. Ya, jadi nama asli Sunan Gunung Jati ini ialah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar dari Mesir yang masih keturunan Bani Hashim ya. Sedangkan ibunya ialah Nyai Rara Santang. Sehingga yang perlu kalian ketahui bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini merupakan adik dari Kian Santang ya. Dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana. Namanya agak susah, silsilahnya agak rumit. Kemudian cara dakwah Sunan Gunung Jati ya. Ada yang tahu apa strategi dakwah atau cara menyampaikan ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati? Mahfud, apa? Dengan cara mendirikan pondok pesantren ya. Jadi strategi yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati ketika berdakwah pada saat itu ialah menggunakan dengan cara mendirikan pondok pesantren. Ada yang tahu kenapa mendirikan pondok pesantren? Ya, karena alasannya, salah satu alasannya yaitu Sunan Gunung Jati ini adalah sunan yang terakhir di dalam Wali Songo ya, sehingga banyak orang beranggapan bahwa pada saat itu sudah banyak orang yang masuk Islam, akan tetapi belum benar-benar memahami ajaran agama Islam, sehingga Sunan Gunung Jati ini mendirikan pondok pesantren ya, dan banyak pondok pesantren dengan harapan orang-orang Muslim mau mendalami ajaran agama Islam di pondok pesantren ya. Jadi dari ketiga sunan yang telah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila kalian masih bingung, boleh kalian tanyakan kepada Bapak. Tidak ada yang bertanya ya. Oke, baik, Bapak persilakan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi, untuk menyampaikan poin-poin penting dari setiap materi yang telah Bapak bagikan kepada kelompok kalian. Waktunya 2 menit. Sudah selesai? Oke. Apabila sudah selesai, Bapak mau coba dengar poin-poin yang telah kelompok kalian buat. Coba Agus, apa? Ya, betul sekali ya. Jadi poinnya yang disampaikan Agus tadi sudah cukup bagus. Beri aplaus untuk kelompok Agus. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Jika tidak ada yang ingin tanyakan, Bapak yang akan memberi kalian tes untuk menguji seberapa dalam pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan. Coba ketua kelas tolong bagikan ini. Oke, sudah semua. Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan tugas. Oke, sudah selesai. Apabila sudah selesai, silahkan lembar jawabannya ditukar ke teman sebangkunya. Kita akan koreksi langsung dan masukkan ke dalam lembar penilaian kalian. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, Raden Umar Said merupakan nama asli dari Sunan. A. Ampel, B. Kalijaga, C. Muria, D. Kudus. Jawaban yang tepat apa? Ya, C, yaitu Sunan Muria ya. Jadi nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Kemudian soal yang terakhir yaitu nama asli Sunan Gunung Jati adalah A. Maulana Mahmud Ibrahim, B. Syarif Hidayatullah, C. Syekh Ma'abam, D. Raden Umar Said Putra.
Raden Umar Said ya, tidak pakai putra. Apa jawabannya? B, ya betul. Jadi nama asli dari Sunan Gunung ialah Syarif Hidayatullah. Sudah dikoreksi, silakan kumpulkan kembali ke meja Bapak. Ya. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham terhadap materi yang telah teman-teman sampaikan dan materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak harap setelah pulang dari sekolah nanti ataupun sebelum tidur kalian ulangi lagi materi yang telah kalian pelajari di sekolah, sehingga kalian tidak lupa, tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Dan dibiasakan sebelum tidur membaca buku agar ketika besar nanti kalian sudah terbiasa untuk membaca buku ya, sehingga kalian cinta untuk membaca buku. Karena apa? Dengan membaca kalian akan membuka wawasan dan jendela dunia. Berhubung waktu kita sudah habis, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.